Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita bersyukur, kita sudah beribadah dalam keluarga kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan dan kekuatan dalam hidup kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami beribadah dalam keluarga kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hadir, Tuhan memberkati kami. Sebentar kami akan siapkan hati kami untuk menerima kebenaran Tuhan. Mari Tuhan berikan kami firman-Mu yang akan menjadi kekuatan menjalani hidup kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, doa hamba-Mu kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang tetap semangat meraih janji Tuhan. Sebagai ayat pendahuluan kita akan saya bacakan dalam Amsal 18 ayat ke-14. Amsal 18 ayat 14, demikian firman Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amin, saudara. Firman Tuhan mengatakan orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Nah, saya mau katakan kepada kita semua hari ini bahwa memiliki semangat itu sangat penting. Apalagi saudaraku di tengah kondisi hidup kita hari ini. Kita memang sedang dalam situasi dan kondisi yang sulit hari-hari ini. Hal-hal yang terjadi hari ini sangat mempengaruhi baik dalam kondisi kejiwaan, ekonomi, keluarga, rumah tangga, bahkan hubungan kita dengan Tuhan dalam ibadah kita. Namun saudaraku, apakah kemudian dalam situasi seperti ini kita menjadi orang-orang yang mundur di dalam Tuhan? Kita kemudian menjadi orang-orang yang meninggalkan Tuhan? Saya sangat yakin kita harus tetap bersemangat di dalam Tuhan. Nah saudaraku, apa yang menjadi motivasi kita untuk tetap semangat? Adalah ketika kita menerima janji Tuhan, ketika kita mengamini setiap kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, ketika kita menerima janji Tuhan, itulah yang harus menjadi semangat kita untuk kita tetap beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah berjanji dan Tuhan akan menggenapi janjinya itu dalam kehidupan kita. Bahkan saya mengatakan bahkan di situasi yang sulit ini, Tuhan sanggup memberikan kemenangan dan Tuhan sanggup menopang dalam hidup kita. Filipi pasal yang keempat ayat 13, di sana dikatakan demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, Rasul Paulus katakan segala perkara, apapun yang kita hadapi dalam kesulitan kita hari-hari ini, dalam masalah kita, pergumulan kita, bahkan sakit penyakit kita, mari kita tetap memiliki semangat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Tuhan yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, bagaimanapun kondisi dan situasi yang terjadi, nah saudaraku, bukankah hidup kita harus tetap berjalan, saudaraku? Kita harus tetap menjalani kehidupan ini selama kita masih ada dalam dunia ini. Situasi-situasi yang kita hadapi, tetapi di situ bukankah kita harus tetap menjalani kehidupan ini? Karena itu saudaraku, mari kita punya pandangan yang benar, kita punya prinsip yang benar, kita punya yang dasar yang benar dalam menjalani kehidupan ini. Nah, saudaraku yang Tuhan, bagaimana supaya kita tetap semangat untuk meraih janji Tuhan? Mari kita belajar dalam satu tokoh yang bernama Kaleb. Kalau kita baca dalam Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat ke-15, bercerita bagaimana Kaleb mendapatkan Hebron. Ketika Kaleb sudah masuk ke tanah Kanaan, kemudian Kaleb mendapatkan Hebron. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kaleb adalah contoh orang yang bersemangat. Ya, sekalipun telah berusia 85 tahun, namun ia tetap semangat meraih janji Tuhan. Dia tidak kendor. Nah, saudaraku, Kaleb punya sikap hidup yang benar, punya hidup yang konsisten. Ia senantiasa mempercayai perkataan Tuhan, mempercayai janji Tuhan. Imannya konsisten untuk meraih janji Tuhan. Nah, saudaraku, mari kita belajar hari ini apa sikap atau prinsip hidup Kaleb yang konsisten itu, saudaraku ya. Nah, yang pertama adalah bahwa Kaleb adalah orang yang jujur. Kalau saudara baca dalam Yosua 14 ayat yang ke-7, di sana dikatakan demikian, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Amin, saudara. Ayat ini berbicara bagaimana Kaleb menceritakan kisahnya ketika disuruh oleh Musa bersama dengan 11 pengintai lainnya untuk mengintai tanah Kanaan.
di mana Kaleb dan Yosua di sana katakan bahwa mereka mengatakan yang sejujur-jujurnya. Nah, saudaraku, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan jujur itu adalah lurus hati, tidak bohong, ya tidak curang, atau ini merupakan suatu kata sifat yang artinya adalah tulus hati. Saudaraku, Kaleb bisa meraih janji Tuhan karena dia jujur, dia tidak bohong, dia berterus terang mengatakan apa adanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kebutuhan ekonomi masa-masa yang sulit ini, kemudian banyak orang menjadi tidak jujur di tempat kerja di mana berada, saudaraku, kemudian tidak menjadi jujur. Tetapi saudaraku, kalau kita melakukan itu, berarti kita memberi peluang kepada iblis. Untuk apa, saudaraku? Untuk membuka celah dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Kaleb adalah orang yang jujur, mengatakan sejujur-jujurnya apa yang dia hadapi, apa yang dialami tentang kota Kanaan yang diintai. Memang kotanya berkubu, tembok-temboknya besar, kotanya besar. Di sana ada orang enak yang tinggi perawakannya. Saudaraku, itu adalah yang dilihat oleh Kaleb bersama dengan 11 pengintai yang lainnya. Tetapi apa yang menjadi keyakinan Kaleb? Bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi. Janji Tuhan itu tidak memandang bagaimana tantangan yang di depan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kejujuran inilah yang kemudian dihargai oleh Tuhan, sehingga di antara orang-orang yang keluar dari tanah Kanaan, hanya Kaleb dan Yosua yang boleh masuk ke dalam tanah Kanaan. Nah, saudaraku yang Tuhan, Amsal pasal 2 ayat 7 di sana mengatakan demikian, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amin, saudaraku. Ini berbicara tentang sifat, ini berbicara tentang karakter, bahwa Tuhan itu menyediakan pertolongan bagi siapa? Bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi siapa? Bagi orang yang tidak bercela lakunya. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita senantiasa jaga kehidupan kita ini, kita jaga integritas hidup kita. Mari kita menjadi orang yang jujur, supaya Tuhan memberikan pertolongan bagi kita, dan Tuhan menjadi perisai dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, yang kedua, bagaimana sikap Kaleb yang punya integritas yang baik di hadapan Tuhan, sehingga dia meraih janji Tuhan. Yang kedua adalah Kaleb punya komitmen di hadapan Tuhan. Yosua pasal 14 ayat 8 di sana dikatakan demikian, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Amin, saudara. Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Ini berbicara tentang konsisten, komitmennya kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara pelajari dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, berapa kali mereka memberontak kepada Tuhan, berapa kali terjadi peristiwa-peristiwa di mana Tuhan menghukum bangsa Israel karena pemberontakan mereka, karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Tetapi di antara mereka ada Kaleb dan Yosua, dan mereka adalah orang-orang yang tetap konsisten untuk mengikut Tuhan. Di sana katakan punya komitmen kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memegang komitmen tidak berubah oleh situasi dan kondisi. Ketika kita punya komitmen dan kita pegang teguh komitmen itu, maka apapun yang terjadi, saudaraku, kita tidak akan mudah melepaskan itu dari hidup kita. Kenapa, saudaraku? Karena suatu keyakinan yang kita pegang, kita komitmen itu kepada Tuhan, maka kita mengambil suatu keputusan untuk mengikut Tuhan, maka selamanya kita harus mengiring Tuhan. 10 orang boleh berkata yang tidak benar, mereka berkata memberikan perkataan yang menakutkan bagi bangsa Israel, tetapi Kaleb dan Yosua tetap mengatakan kebenaran. Saudaraku, kebenaran oleh berdasarkan apa? Kebenaran berdasarkan dengan janji Tuhan. Sekalipun melihat tantangan yang besar, namun lebih mempercayai janji Tuhan. Itu komitmen. Karena itu Yosua dan Kaleb dapat terus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kenapa, saudara? Karena yang dilihat bukan tantangan-tantangan, tapi yang dilihat adalah janji Tuhan yang akan mereka terima ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu komitmen dalam hidup kita. Mari kita bangun terus komitmen kita, terus setia mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, bagaimana sikap dari Kaleb sehingga mereka tetap konsisten mengikut Tuhan. Yang ketiga adalah karena Kaleb memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Yosua 14 ayat 13 dan 14 demikian firman Tuhan.
Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan berikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu melihat hati kita. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Ketika kita memberikan persembahan kita, Tuhan melihat hati kita. Ketika kita memuji Tuhan, Tuhan melihat hati kita. Ketika kita melakukan pelayanan kita, maka Tuhan melihat hati kita. Apakah kita sepenuh hati mengikut Tuhan? Apakah kita sepenuh hati memuji Tuhan? Apakah kita sepenuh hati mengiring Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 3 kali dalam perikop ini menyebutkan bahwa Kaleb dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan Allahnya. Artinya saudaraku, ini tidak main-main, ini tidak main-main. Memang Kaleb adalah orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan, sepenuh hati mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap mengikut Tuhan. Nah, ini saudaraku berbicara tentang kesetiaan. Saudaraku berbicara tentang kesetiaan. Kaleb adalah pribadi yang setia kepada Tuhan. Adakah kesetiaan itu ada dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran hari ini, saudaraku, di tengah tantangan-tantangan yang kita hadapi, apakah kita menjadi orang yang tetap setia kepada Tuhan? Saudaraku, ini harus kita renungkan dalam hidup kita. Jangan tantangan sedikit kemudian kita tinggalkan Tuhan. Jangan tantangan sedikit kemudian kita tidak berdoa, tidak beribadah, tidak membaca firman. Saudaraku, kita menjadi orang yang kalah. Mari kita tetap semangat, saudara. Supaya apa? Kita dapat meraih janji Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yosua 14 ayat yang ke-14 di sana dikatakan, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Saudaraku, ayat ini menyebutkan lagi bahwa Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ini harus menjadi perhatian dalam hidup kita hari-hari ini. Mari saudaraku, kita tetap jaga iman kita, konsisten iman kita. Kita menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan diterima oleh Kaleb. Karena apa? Karena dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Mari kita menjadi orang yang jujur di hadapan Tuhan. Di tengah situasi-situasi yang sulit, jangan kita memberi celah kepada iblis untuk kita melakukan hal-hal yang merusak iman kita, hal-hal yang berdosa. Tetapi mari kita tetap jujur melakukan yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Bahkan mari kita tetap pegang komitmen kita kepada Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang terus setia kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah apapun yang kita hadapi, kesukaran, kesulitan ini, mari kita tetap setia. Justru saya katakan, mari kita semakin setia kepada Tuhan. Karena justru Tuhan ingin melihat di tengah kesukaran ini, bagaimana kita tetap setia kepada Tuhan, supaya janji Tuhan itu boleh nyata dalam setiap kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang bersemangat ditandai dengan jujur, komitmen dan setia kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Apakah menjadi orang yang setia kepada Tuhan meski dibutuhkan waktu yang tidak singkat? Namun saudaraku, orang yang bersemangat akan menerima apa yang Tuhan janjikan. Karena Allah yang berjanji pasti akan menggenapi. Amin, saudaraku. Kaleb menanti janji Tuhan 85 tahun menanti janji Tuhan. Tetapi karena dia jujur, karena dia komitmen, karena dia setia, maka janji Tuhan dinyatakan, janji Tuhan diberikan, dan janji Tuhan terjadi bagi Kaleb. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap semangat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, situasi kondisi ini membuat kita kemudian mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Tapi karena kita harus tetap menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, terus setia berdoa, terus setia baca firman, terus setia beribadah kepada Tuhan. Dan saya sangat yakin kalau kita melakukan ini, maka janji Tuhan akan nyata bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami menjadi orang yang jujur, kami pegang komitmen kami kepada Tuhan,
dan kami terus pegang kesetiaan kami kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, yang sukar ini Tuhan, mari Tuhan berikan kekuatan kami supaya kami tetap semangat untuk meraih janji Tuhan dalam kehidupan kami, dengan satu keyakinan bahwa Engkau Tuhan yang berjanji, Engkau Tuhan akan menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus menerangkan firman-Mu menjadi tuntunan, berkat kekuatan dalam hidup kami. Berkati setiap kami, keluarga kami, jemaat Tuhan yang sudah beribadah, yang sudah memuji Tuhan, yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Mari Tuhan berkati setiap kami, apapun jadi pergumulan, masalah, persoalan, berikan jalan keluar. Bahkan menghadapi sakit, penyakit, kelemahan tubuh, angkat, cabut semua dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dengan kuasa darah Tuhan, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bahkan di tengah-tengah masa yang sulit, Tuhan berkati dalam setiap usaha pekerjaan kami, apa yang dikerjakan jemaat Tuhan, buatlah berhasil. Dengan demikian Tuhan kami memberikan setiap janji Tuhan, berkat Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan di tengah-tengah pandemi virus corona, kami mohonkan perlindungan Tuhan atas keluarga kami, jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, virus corona, kelemahan tubuh, apapun yang mengganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Kami senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba memberkati persembahan-persembahan jemaat Tuhan yang diberikan dengan hati rela dan sukacita. Kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Berkat ini akan menyertai dan setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam studi sekolah anak saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara, apapun yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, segala puji hormat syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapak di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua diberkati, katakan amin. Salam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita.